Sayyidatuna Aisyah bersabda, "Lama ra'aitu tiba nafsihi sallallahu alaihi wasallam qult, ya Rasulullah ud'uli." Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, doakan aku." Kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah di masa yang akan datang dan yang telah terjadi. Dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah, doanya bagus banget. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha. Kemudian Sayyidatuna Aisyah itu tertawa sampai-sampai kepala beliau itu jatuh ke pangkuannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah doaku itu membuatmu bahagia wahai Aisyah?" Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak bahagia dengan doa ini?" Kemudian di sini damage-nya. Rasulullah bersabda, "Wallahi, aku mendoakan seperti ini kepada umatku di setiap malam." Sahabat teman-teman sekalian, hati-hati yang suka baca doa kayak gini, yang zikir yang lagi viral di TikTok. Allahul kafi, Rabbunal kafi, apa? Qasadnal kafi, bukan qasadnal kafi. Di sini maknanya kalau kamu cuma nambah satu harakat, itu maknanya fatal, bro. Yang benar itu kan qasadnal kafi. Artinya itu tujuan kita adalah Allah yang maha mencukupi. Al-kafi itu adalah termasuk daripada sifat Allah yang maha mencukupi. Kalau kita maknain qasadanal kafi, seakan-akan kitalah tujuan Allah. Padahal Allah itu gak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Jadi cuma dikasih satu harakat ini, maknanya bisa hancur, fatal. Hati-hati teman-teman. Awas yang suka baca-baca doa kayak gitu sampai salah, aku gigit nanti. Teruntuk siapapun yang dahulu pernah tertutup lalu hari ini terbuka. Now, saya di sini gak ada niatan untuk ngejudge. Saya gak punya hak sedikit pun untuk ngejudge. Tapi kalian benar-benar gak rindu masa-masa di mana kalian itu disayang sama Allah? Mungkin pada saat itu kamu mendapatkan sebuah cobaan hingga akhirnya kamu jadi yang sekarang, seterbuka sekarang. Aurat semua kau perlihatkan. Tapi mungkin itu adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan agar kamu bisa menjadi jauh lebih baik. Namun sekarang coba kembali berkaca. Apakah sosok seperti itu yang Allah inginkan darimu? Apakah sosok seperti itu yang engkau inginkan agar mampu menyenangkan Allah? So, mari kembali benahi diri. Masih banyak jalan taubat untuk kembali. So, banyak banget pertanyaan masuk aku. Apakah seorang wanita ketika akan membaca Al-Quran itu wajib untuk menutup hijabnya? Pertama-tama saya bilang bahwasannya bedakan antara takwa dan fatwa. Fatwa itu adalah ya sebuah fatwa. Ini boleh, enggak, haram, halal, makruh, mubah, dan sebagainya. Itu namanya fatwa. Sedangkan takwa, fatwa juga termasuk bagian daripada belibet. Intinya bedakan keduanya. Takwa itu anjuran, udah gitu aja. Takwa itu anjuran. Perihal untuk berbicara fatwanya boleh selama bukan berada di sisi laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Nah, kalau untuk takwanya, untuk lebih dianjurkannya adalah tetap untuk menutup hijab. Itu dianjurkan. Tapi sekalipun kalian gak pakai hijab, ya boleh-boleh aja. Kalian di kamar baca Quran, gak apa-apa. Tapi tetap lebih dianjurkan untuk berhijab. Dan sekalipun kalian juga bilang, oh enggak, kan boleh. Berarti saya boleh dong baca Quran tanpa hijab. Tapi bukan berarti kalian bisa cuman pakai bra terus baca Al-Quran ya. Jangan, gak sopan, neng. Aku bukan fuckboy. Apapun seorang laki-laki sangat tidak berhak untuk menseksualizing cewek-cewek, begitu pula sebaliknya. Tapi sekarang titik poin saya adalah untuk para laki-laki. Ingat kaidah yang selalu saya sebutkan, al-khata la yubarirul khata, al-haram la yubarirul haram. Sebuah kesalahan tidak bisa membenarkan kesalahan yang lain. Sebuah keharaman tidak bisa membenarkan keharaman yang lain. Perempuan yang pakai baju seksi menurut hukum Islam itu adalah haram. Tapi tidak serta-merta juga bagi kita seorang laki-laki untuk dibenarkan perilaku kita untuk menseksualizing mereka. Haram tetap haram. Jaga otak kita itu laki-laki. Kita juga perlu edukasi, bukan cuma cewek-cewek yang kita suruh berhijab. Hei, kalian berhijab begini. Wajib bagi mereka untuk berhijab. Tapi kita juga wajib untuk menjaga otak kita dan pandangan kita. I know hal kayak gitu tuh benar-benar menyenangkan. Laki-laki, aku tahu kalian senang lihat kayak gituan. Tapi jangan sampai kita menampakkan hal kayak gitu ke depan umum. Untuk diri kita sendiri aja itu haram, apalagi kita tampakkan itu ke depan umum. Kita seksualisasi mereka ke depan umum. Tapi minimal kita jaga keharaman itu bagi diri kita sendiri. Kita tidak menyebarkan keharaman itu kepada orang lain.